Shalom warga kerajaan, selamat hari raya kebangkitan saya sampaikan pada kalian semua. Tema kita adalah The Prince of Life, pemimpin kehidupan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, bagaimana Petrus berbicara kepada para pemimpin agama saat itu. Dia berkata, kamu telah membunuh the Prince of Life. Kamu bahkan menolak yang kudus dan benar dan memilih seorang pembunuh yaitu Barabas sebagai gantinya, sebagai hadiah bagimu. Dan menolak Kristus di hadapan Pontius Pilatus. Bahkan engkau mengatakan bahwa kami tidak punya raja yang lain kecuali Caesar. Hidup adalah pilihan, saudara. Anda bisa memilih ketakutan dan meringkuk seperti kancil yang ketakutan, atau tenang dan kuat seperti singa muda. Seperti firman Tuhan mengatakan. Dan kabar baiknya apa yang kita beritakan pada dunia ini. Pertama tentang kerajaan Allah. Dan kedua, rajanya sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Kejadian seperti ini pernah terjadi, yaitu waktu Black Death, ya, penyakit sampar pada waktu itu juga menghantam Perancis. Pada saat itu sama seperti sekarang, ada banyak sekali yaitu saintis, dokter, dan bekerja mati-matian di laboratorium untuk menemukan antivirus ataupun anti influenza atau apapun untuk menghadapi virus yang baru ini. Karena diberi nama novel. Novel artinya new, belum pernah ada. Ini varian daripada SARS. Dan kita tahu SARS dan MERS itu lebih mematikan dari yang sekarang. Cuma zaman dulu belum ada sosmed. Dan kita tahu bagaimana Louis Pasteur bekerja di luar daripada ibu kota Perancis, yaitu Paris. Dan dia disingkirkan oleh para saintis pada zaman itu, dianggap agak gila, dianggap berlebihan. Dia bilang penyakit ini bisa disembuhkan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia sampai tidak bisa tidur. Dan begitu banyak. Waktu itu saya koreksi, itu bukan yang Black Death tapi difteri. Difteri dulu belum ada obatnya. Dan dia mencoba vaksin yang dia suntikan kepada siapa? Kepada seekor kuda. Dan asistennya lari tergopoh-gopoh dan berkata, bagaimana demamnya turun? Demam turun artinya antibodinya keluar. Apa yang dia lakukan? Segera dia keluar, diambil palu yang besar, dia pukul kepala pada kuda ini, dan darahnya dia ambil, dan darahnya itu bisa menyembuhkan. Dia lari ke dalam kota, dan di situ ada ratusan anak-anak yang menanti kematian, dan mereka semua diselamatkan. Dan kabar baiknya, bukan kuda ini, tapi putra Allah sendiri menyerahkan diri untuk dipalu, untuk dipaku maksudnya. Dan darahnya itulah yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Itu adalah pancuran darah yang keluar daripada the vein of the Savior. Saudara yang kasihan Tuhan, para warga kerajaan, do not be afraid. Jangan ketakutan, karena ada obat untuk mengalahkan kematian. Kenapa Rasul Paulus berkata, hei maut, di mana sengatmu? Hei kubur, di mana kekuatanmu? Sebab Kristus, the Prince of Life, sudah mengalahkan kematian. Kalau kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. God bless you warga kerajaan. Celebrate the Prince of Life. God bless you. Amin. Shalom Rock Surabaya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah secara online. Dan hari ini hari yang spesial buat kita. Karena kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumat kemarin baru saja kita juga beribadah bersama dan kita memperingati Good Friday atau Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang bangkit, Allah yang sudah menang atas semua dosa manusia. Bahkan kalau kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita patut syukuri. Ujung hidup kita bukan lagi maut, tapi kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebelum kita memulai ibadah kita. Yang pertama, saya bersyukur Komsel online sudah mulai berjalan. Beberapa aplikasi yang sudah bisa digunakan bagi Bapak Ibu GKM atau Gembala Komsel yang masih kesulitan bisa kontak kami supaya kami bisa follow up lebih lanjut.
Kemudian yang kedua, GBI Rock Surabaya mempunyai nomor hotline yang bisa dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, yaitu di 0821 422 20220. Bapak Ibu bisa kontak menyampaikan pertanyaan atau masukan bahkan pokok doa yang Bapak Ibu hari ini sedang pergumulkan bisa disampaikan di sana dan tim doa GBI Rock Surabaya akan mendukung dalam doa. Yang ketiga, jangan lupa untuk follow IG kita di @rocksurabaya dan subscribe YouTube kita di channel Rock Surabaya Kreatif Media. Setiap video yang memberkati Bapak Ibu Saudara nggak ada salahnya diklik like supaya lebih banyak lagi jadi berkat ya. Dan yang selanjutnya ada program Rock Surabaya, saya kembali ingatkan kita nggak cuma bersama tiap hari Minggu saja, tapi kita juga bersama di hari Senin jam 10 ada Kingdom Inspiration. Selasa jam 10 ada Family First, dan hari Rabu jam 10 ada Kingdom Community Message. Kamis jam 10 ada Weekly Wisdom, dan hari Jumat itu akan ada program Sacred Moment di mana kita akan berdoa bersama-sama, termasuk pergumulan doa kita akan doakan bersama-sama di program itu. Dan jangan lupa minggu depan, setiap hari Minggu kita ada ibadah online jam 9, ibadah Rocky jam 10 seperti ini ibadah raya, dan jam 4 sore ada ibadah generasi atau KGC. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini berkat-Mu buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur buat kematian-Mu, kami bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menang atas segala dosa. Dan kami bersyukur kami boleh hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau, kami mengucap syukur. Dan saatnya kami akan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan bersama-sama. Kami mau bersuka cita, kami menyembah Engkau lebih dalam Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biar Engkau ada di tempat ini Tuhan, Engkau ada di tempat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sembah Dia.
Mari semuanya bersuka cita, bersorak-sorai menyambut Tuhan kita. Sebab Dia sudah bangkit. Sebab Dia sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sorak-sorai bagi Dia. Ya. Mari tepuk tangan semuanya sama-sama. Semuanya berkat. Haleluya. Pada siapa kau bangkitkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Serukan sama-sama. Ya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganku. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeah. Sorak-sorai semuanya. Pada siapa kau bangkitkan perbuatannya yang heran. Semuanya berkata, Tak ada kerajaannya yang terbesar, Yes. tak akan tergoyahkan. kami mau berkata, semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sorak sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganku. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini setiap kami sudah dimenangkan. Kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Mari semuanya bersyukur. Angkatan kita sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Berapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah penguasa segalanya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Come on. Mari yang percaya, mari bersama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Mari katakan, Dialah jalan kebenaran. kami rindukan kuasa lawatan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertantang, kuat dan berkuasa. Saat hati rasaku menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Mari katakan bersama, Great is our God. Dialah pemilik kehidupan yang menyelamatkan kita semua. Mari bersama, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kami percaya kebangkitan pasti terjadi. Here we go. Come on. Datanglah dan bertantang, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Amin. Mujizat dinyatakan. Mari katakan, Great is our God. Great is our God. Mari tepuk tangan sama-sama dan bersuka cita. Come on. Haleluya. Mari yang percaya, mari bersama katakan, kami rindukan. Come on. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertantang, kuat dan berkuasa. Saat hati rasaku menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Mari katakan bersama, Great is our God. Come on. Great is our God.
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesan Tuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan. Terjadi di sini. Kami percaya, kami percaya, Kau berikan kemenangan. Kami terima Tuhan. King of Yesus, kami berseru, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang datang, yang mati bagi kami. Tapi kematian itu tidak bisa menahannya. Dan Kau bangkit. Dan biar kiranya kuasa kebangkitan itu kami boleh alami sungguh-sungguh hari ini dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Karena kebangkitan-Mu memberikan pengharapan yang kekal bagi setiap kami. Kebangkitan-Mu, Tuhan membawa iman kami kuat di dalam Engkau, kokoh teguh di dalam Engkau. Dan kebangkitan-Mu menyatakan akan kuasa yang daripada Engkau secara nyata dalam hidup setiap kami. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini kami percaya kuasa kebangkitan-Mu bekerja di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap pribadi. Tuhan, khususnya hari ini di mana kami beribadah bersama-sama dan kami bersuka cita mengingat akan kebangkitan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua. Sekali lagi kami berdoa hikmat dan pengertian Kau karuniakan kepada kami, sementara kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka seluruh keberadaan kami. Dan biar kiranya Tuhan, firman-Mu itu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menyambutnya dengan rasa lapar dan haus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Well, saudara, selamat hari kebangkitan. A blessed resurrection day. Dan ada begitu banyak saudaraku tokoh di dunia ini yang kehidupan mereka memberikan dampak. Mungkin dampak yang cukup besar, dampak yang hebat, dampak yang luar biasa. Tetapi apa yang membedakan mereka semua dengan Kristus? Apa yang membedakan mereka semua dengan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu? Adalah sampai hari ini mereka masih tetap ada di kuburnya. Tetapi hari ini kita memperingati bagaimana Kristus bangkit dari kematian. Dia datang ke dunia ini, Dia mati untuk kita. Dan Dia tidak stay di kuburnya, tetapi Dia juga bangkit untuk kita semua. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan hari ini saya membagikan gifts bahwa di dalam kebangkitannya Dia, saudaraku, memberikan karunia kepada kita semua. Kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-20
ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Buka Alkitab saudara di rumah, baik Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik saudara. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan meskipun saudara ada di rumah saudara hari ini, saya ingin mengajak saudara, because this is a special moment, this is a special day, untuk bersama-sama membaca Alkitab ini, baca dengan suara yang keras. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. So, saudara mesti membacanya sampai telinga saudara mendengar suara saudara. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa hari-hari ini kita banyak mendengar, banyak melihat, banyak membaca, banyak hal. Dan itu bisa saja hal-hal yang sifatnya kurang baik, yang negatif, yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi saya ingin ajak saudara hari ini untuk kita membaca firman Tuhan. Nah, kita berkata ketika kita mendengar, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Nya. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan mendapatkan bahwa pada minggu pagi itu, maka Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan sebetulnya murid-murid sudah mendengar berita tentang kebangkitannya. Tetapi pada malam itu Alkitab berkata apa yang terjadi pada mereka, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Suddenly, tiba-tiba. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saya berdoa hari ini kita juga mendapatkan sukacita yang sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, saya ingin ajak saudara pertama-tama untuk bersama-sama merenungkan background atau latar belakang daripada momen dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Apa yang jadi latar belakangnya dicatat di dalam ayatnya yang ke-19. Yaitu bahwa firman Tuhan berkata, murid-murid itu berkumpul, tetapi mereka berkumpul dan kemudian mengunci diri. Seperti lockdown ya saudara, mengunci diri. Dan di tengah-tengah keadaan atau di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Yesus hadir. Saudara, ada beberapa teori tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Ada yang berkata bahwa Tuhan itu berjalan dan kemudian menembus ya pintu yang tertutup. Tuhan Yesus berjalan dan masuk ke ruangan yang tertutup itu. Seperti cerita-cerita hantu ya saudara. Yang sering kali kita nonton atau kita lihat bagaimana seperti spirit itu menembus. Tetapi cukup banyak penafsir Alkitab yang berbicara hal yang berbeda, yaitu ketika Tuhan datang, dia membuka pintu itu dan kemudian dia masuk ke dalam ruangan itu dan dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya yakin dengan kebenaran ini. Mengapa? Karena Lukas mencatat dalam Lukas 24, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-40, lihatlah tanganku dan kakiku. Tadi juga dia berkata begitu kan, saudara, dalam ayat yang sesudahnya, maaf. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, raba. Saudara, di touch ya. Dan kalau diraba, disentuh, dijamah, itu berarti memang dia bukan dalam rupa atau dalam bentuk seperti roh yang tidak berbadan begitu. Bisa dilihat tapi enggak ada matternya, enggak ada
bendanya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Perhatikan itu. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi saya yakin Tuhan membuka pintu yang tertutup itu. Saya berdoa hari ini kalau ada pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita oleh kuasa kebangkitannya, membukakan pintu-pintu yang tertutup itu dalam hidup saudara. Apapun pintu yang tertutup itu bentuknya, atau kondisinya, atau keadaannya. Saya berdoa supaya pintu itu betul-betul dibukakan. Tapi tentu saja dibukakan karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Mereka bukan hanya menutup pintu itu, mereka ada di dalam ruangan itu. Yang kedua, kita juga membaca bagaimana mereka dalam keadaan ketakutan. Saudara, semua orang pernah merasa takut. Saya juga pernah merasa takut. Saya yakin semua saudara yang ada di rumah saudara hari ini, yang mengikuti ibadah ini, saudara juga pernah merasa takut. Hampir-hampir dan saya yakin semua orang pernah merasa takut. Ya, dengan berbagai macam hal, oleh berbagai macam alasan, saudara. Satu kali saya sedang dalam perjalanan pulang pelayanan dan kebetulan kami melayani sebuah camp di tempat yang di gunung ya saudara. Jadi pada waktu itu sinyal handphone nggak kayak sekarang. Jadi kalau kita agak keluar kota, apalagi betul-betul di luar kota, sinyal itu hilang. Hidup mati itu. In and out ya saudara. Dan rupanya pihak penerbangan itu sudah mengirimkan pesan bahwa flight yang akan bawa saya pulang ke Surabaya itu di cancel. Nah, ketika saya sampai di bandara, diantar oleh panitia, saya a bit shock. Kenapa? Karena itu memang penerbangan sore hari. Bandara itu sepi begitu saudara. Dan ketika saya masuk ke dalam, saya lihat meja tempat untuk check-in itu tidak ada siapa-siapa. Dan kemudian saya tanya dengan salah satu petugas dan dia berkata nggak ada penerbangan Pak. Saya begitu kaget saudara. Pertama-tama yang ada dalam benak saya adalah saya ditinggal pesawat ya. Dan ada sedikit rasa takut dalam diri saya. Tetapi kemudian petugas itu bertanya, Bapak naik pesawat apa, pulang kemana, berangkat kemana, dan saya terangkan dan dia bilang, oh apakah Bapak nggak diberitahu, dan SMS-nya baru kemudian terbaca bahwa penerbangan itu dibatalkan. Saudara, ada rasa takut ya. Beberapa saudara di rumah juga hari ini mungkin bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan ada di dalam ibadah ini sedang merasa takut. Saya tidak menghakimi saudara dan kita juga tidak boleh menghakimi siapapun yang merasa takut. Dan kita sekaligus saudara, kalau kita rasa takut kita juga nggak boleh kehilangan pengharapan. Karena nomor satu Tuhan kita Tuhan yang ikut merasakan yang saudara rasakan hari ini. Dalam Markus pasal 14 dikatakan ayat 32 sampai dengan 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Baca ayat itu saudara. Alkitab berkata, ia sangat takut dan gentar. Ia sangat takut dan gentar. Jadi kalau hari ini ada saudara yang sedang takut, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Ya, seperti lagu yang sering kali kita nyanyi. Dia mengerti, dia peduli. Ya saudara, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Even
Tuhan Yesus ketika dia dalam keadaan takut, ketika dia dalam keadaan yang emosinya bergejolak, bergelora, saudara. Karena dia tahu apa yang ada di depannya. Dia membuka dirinya, dia berbagi dengan sahabat-sahabatnya. Saya menyarankan kalau ada saudara yang sedang bergumul hari ini, jangan simpan itu, jangan gumuli itu sendiri, saudara. Tapi saudara bisa tetap punya teman untuk share. Dan tentu saja karena keadaan dan kondisi yang sekarang, by phone atau saudara bisa pakai WA yang kemudian bisa saling, bukan bertatap wajah katanya, tapi screen to screen ya saudara. Tapi intinya adalah jangan sendirian saudara. Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, sekalipun kemampuan manusia terbatas, but we still need one another. Ya, karena itu saudara jangan ngomong, wah mumpung keadaan kayak begini jadi nggak ada komsel, jadi komsel libur. Komsel nggak pernah libur saudara, nggak pernah libur komsel. Ya, sebab itu kami berusaha untuk menolong kalau ada saudara yang kesulitan mungkin untuk memulai komsel dengan Zoom atau dengan Line atau dengan Google atau sebut apa saja, hubungi kami di kantor ya, dan kita akan fasilitasi dan tolong saudara supaya saudara bisa tetap berkomsel sekalipun lewat pertemuan di udara ya saudara. Saudara nggak sendirian, you never alone. Ya, even saya memerlukan rekan, teman, saudaraku dalam kehidupan saya. Tuhan bukan hanya memahami, mengerti, dan saudaraku tahu bagaimana rasa takut, tapi dia juga berempati. Saya percaya itu. Kenapa? Dia memberikan janjinya dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Kenapa jangan takut? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, kondisi saudara hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan memegang saudara dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bukan hanya itu janji Tuhan saudara. Ya, tetapi dia juga, firman Tuhan berkata, hadir dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kehadirannya itu membawa dampak. Kehadirannya itu nyata. Dia hadir di mana saudara? Ketika murid-murid bersembunyi karena takut. Cirinya orang takut sembunyi. Masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kemudian Tuhan datang. Adam, di manakah engkau? Maka Adam dan Hawa sembunyi saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan yang kita sembah masih Tuhan yang sama. He's looking for us. Dia mencari kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan datang di ruangan di mana mereka sedang ketakutan, menyembunyikan dirinya. Tuhan hadir. Dan kehadirannya, saudara, tidak dia begitu saja hadir, tetapi dia memberikan karunia-nya bagi mereka. Karunia apa? Karunia kebangkitan dalam kehidupan mereka. Saudara, nomor 1, kalau kita lihat firman-Nya, ayat 19b, ya dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi, dan berkata, ketika dia datang, pintu terbuka, dia masuk, dan physically dia masuk, ya tadi kita sudah buktikan di depan, bagaimana dia berkata, pegang, ya ini dia perlihatkan tangannya, dia perlihatkan kakinya, yang bekas lobang paku itu. Bahkan kemudian kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, di pasal yang ke-20 ketika dia kemudian menampakkan diri lagi, karena dalam ayat yang kita baca ini Thomas tidak ada di sana, tapi dalam ayat yang berikutnya Thomas hadir di sana dan Thomaslah kemudian yang make sure lagi, sebelum aku menaruh jariku, sebelum aku memegang engkau,
Dan Thomas juga kemudian yang membuat sebuah statement yang luar biasa ketika dia berkata, "My Lord, my God." Engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Karena itu kalau ada orang yang berkata Tuhan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, salah besar. Sebab ketika Thomas berkata, engkaulah Tuhanku, engkaulah Allah, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus gak berkata, don't say like that. I'm not your God, I'm not your Lord. Tidak, saudara. Ya, dia menerima itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan, Allah, Raja dalam kehidupan kita. Anyway, Alkitab berkata dia di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya banyak melihat di WA, di Instagram, di berbagai media, Facebook, kita sedang berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk lingkungan kita. Damailah negeriku, damailah Indonesia. Saudara, sebagaimana Yesus melepaskan damai sejahteranya, saudara. Dan murid-murid tidak mengusahakan damai sejahtera itu. Damai itu diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus melepaskan damai itu. It is a gift. Kalau dalam bahasa Inggris kata yang dipakai gift, karena itu on purpose saya memilih judul itu. Kata pemberian, ada reward, ada gift. Apa bedanya antara reward dengan gift? Reward adalah sebuah pemberian yang kalau kita sudah lakukan sesuatu. Tapi gift, si pemberi hanya ingin menganugerahkan, mengaruniakan. Dan damai sejahtera ini dikaruniakan kepada kita. Diberikan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Baca bersama dengan saya. Baca sekali lagi dengan suara yang keras. Baca dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Dan biar iman saudara makin kuat hari ini. 2, 3. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Perhatikan itu, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Memang kalau kita melihat keadaan ini, kondisi ini, saudara mungkin tidak mudah ke depan ini. Dan memang saya percaya kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk hikmat yang daripada Tuhan. Berdoa pertama-tama tentu saja supaya penyebaran ini kemudian tidak, saudara, membuat kondisi jadi makin buruk, jadi lebih buruk. Ya, karena keadaan-keadaan yang kita tahu sekarang, ya saudara. Tapi juga berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, how to handle, bagaimana kita bisa, saudara, dengan bijaksana mengatur kehidupan kita, mengatur apa yang ada di depan kita. Sehingga kalau kemudian keberadaan virus ini membawa dampak yang sampai berpengaruh kepada hal-hal yang kurang baik, kita bisa tetap mengatur dan ada dalam kehidupan yang juga baik. Saya berdoa untuk itu, saudara. Ya. Anyway, Tuhan memberikan janji kepada kita, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena kalau kita gelisah, kita gentar, akhirnya kita takut, bukan hanya sekedar takut, tapi ketakutan, lalu kita panik, dan kita nggak bisa berpikir jernih dan mengatur hidup kita dengan baik. Sebab itu kita sangat memerlukan ini. Dan kita bersyukur Tuhan berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang harus kita lakukan? Simple, terima. Ya, sama seperti kalau seseorang berkata, saya mau kasih barang ini, benda ini kepada bapak, kepada ibu. Bagaimana supaya benda ini beralih dari dia kepada kita? Terima dong, saudara. Simple, kita tinggal terima. Karena itu kita terima damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan. Setiap hari saudara bangun, dalam segala keadaan, dalam apapun yang saudara lakukan, you say thanks, give thanks unto God. Thank you for your peace in me. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini untuk damai sejahteramu. Terima kasih untuk
anugerah kasih karunia, kemurahan-Mu yang dahsyat, yang ajaib, yang hebat, yang mulia di dalam kehidupanku. Dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, selalu memang dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan semoga Allah, may God. Ya, biarlah Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala, ucapkan segala, 1, 2, 3, segala, sekali lagi, 1, 2, 3, segala, ucapkan dengan keras, sekalipun di rumah saudara, 1, 2, 3, segala, apakah itu? Sukacita dan damai sejahtera, perhatikan perkataan itu, dalam iman kamu. Bagaimana kita bisa menerima damai itu sementara kita lagi susah? Bagaimana kita menerima damai itu selagi kita dalam pergumulan? Bagaimana kita menerima damai itu selagi kita dalam tekanan, himpitan, hambatan, kesukaran? Kita menerimanya dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lihat perkataan itu di depan, saudara, semoga Allah sumber pengharapan. Kalau Allah itu ada di dalam diri saudara, maka dia menjadi sumber pengharapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dengar ini, bukti. Wow, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan karena saudara melihat kemudian saudara percaya. Karena saudara percaya, saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Akan melihat penyertaan Tuhan. Akan melihat pemeliharaan Tuhan. Saya rindu sekali saudaraku mendengar cerita-cerita dari saudara, mendengar saudara kesaksian-kesaksian dari saudara. Bagaimana perlindungan, penjagaan, penyediaan, anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya tidak berkesudahan itu justru di tengah-tengah masa sukar ini terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan simpan cerita itu sendirian, saudara. Share kepada kami. Supaya kemudian itu juga jadi berkat buat orang lain yang mendengarnya. Dan orang lain yang mungkin mengalami persis sama seperti saudara. Ketika mereka mendengar itu iman mereka juga akan dibangkitkan. Supaya, ada perkataan supaya. Supaya itu selalu merupakan result, ya, hasil, akibat. Ada sebab, ada akibat. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berdoa saudara masih ingat apa yang kita pernah renungkan bersama-sama beberapa waktu yang lalu. Hope is the blueprint of faith. Pengharapan adalah cetak birunya iman, cetak biru. Kita kalau lihat gambar arsitek, bangunannya belum ada, kita lihat gambarnya, tutup mata sebentar, saudara bisa bayangkan bangunan itu ada. Dan saudaraku, dia bukan hanya memberikan damai sejahteranya. Another gift buat kita adalah His calling, panggilannya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, dia ulangi kembali itu. Ya, kalau itu diucapkan sampai 2 kali itu meaningful buat kita saudara. Sama seperti Bapa mengutus aku. Dia berkata demikian juga sekarang, katakan sekarang, 1, 2, 3, sekarang ya, aku mengutus kamu. Saudara, minggu yang lalu salah satu yang kita belajar adalah bagaimana kita tetap bisa jadi berkat di tengah-tengah keadaan seperti ini. Dan saya percaya itu salah satu panggilan untuk gereja Tuhan. Panggilan untuk umat Tuhan. Saudara, kalau yang lain bisa berbuat baik, hari ini kita pun harus bisa berbuat baik. Jadi berkat. Karena menjalankan kehidupan di luar panggilannya adalah sebuah kesia-siaan. Dan panggilan Tuhan itulah kemudian yang membuat hidup kita itu signifikan. Hidup kita itu berbeda. Hidup kita itu berarti.
Saya percaya kenapa Tuhan, saudaraku, memberikan kepada kita talenta, memberikan kepada kita karunia, memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan. Talenta, karunia, kemampuan-kemampuan, dan juga berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Itu akan paralel dengan panggilannya untuk kita semua. Masing-masing kita punya kemampuan berbeda-beda. Saudara, sementara tadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan saudaraku, bagaimana para pemusik, para pemuji di tempat ini, mereka diberikan talenta dan karunia, khususnya dalam bidang musik, dalam bidang nyanyian. Ya, nggak semua orang bisa nyanyi, suaranya bagus, nggak semua orang bisa bermusik, dan itu jadi satu harmoni yang bisa memberkati kita semua. Saya sadar, saudaraku, bagaimana ketika saudara mendengarkan sebuah lagu dengan musik yang indah, dengan nyanyian yang baik, saudara, kemudian lagu itu bisa menguatkan hati kita, mencerahkan pikiran kita. It's a gift. Dan mereka dipanggil sebagai imam-imam pemuji dan penyembah. Ya, Tuhan kasih karunia dan anugerah kepada saya untuk bisa membagikan firman. Saya percaya dan saya sadar bahwa ini bukan karena kepandaian, kehebatan, dan ini is a gift. Ini adalah pemberian Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya setiap saudara pun juga Tuhan kasih gift yang sama. Maksudnya untuk itu sejalan dengan panggilannya, dan bentuknya bisa beda-beda. Ya, ada saudara yang pandai untuk kemudian merangkai kata-kata yang baik, dan beberapa saudara adalah encourager, ya. Saudara telepon, saudara nasihat yang sudah berikan lewat telepon. Itu bisa menguatkan orang yang mendengarnya. Mazmur 139 menegaskan kepada kita, saudara, ayat 13 sampai 16. Bagaimana setiap kita itu Tuhan punya rancangan, rencana, dan panggilan dalam hidupnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi hari ini sudah punya nama baru yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ya, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi masih embrio ya saudara. Dan perhatikan ini, dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, termasuk hari ini saudara, termasuk keadaan ini, termasuk kondisi ini. Ini yang saya mau ngomong sama saudara, bahwa everything, segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Sebelum hari ini ada, dia sudah ada di sini. Ada sebuah poster yang saya pernah lihat, gambar seorang gadis yang sedang merenung, dan di bagian bawahnya ada kata-kata yang sangat bagus sekali, saudara. Bunyinya seperti ini, don't worry, jangan khawatir, I've been there before. Aku sudah pernah ada di sana sebelumnya. Jangan khawatir, jangan takut, aku sudah pernah ada di sana sebelum ada satupun daripadanya. Saya bayangkan sebelum wabah virus corona ini sekarang sedang terjadi dan ada di dunia ini, Tuhan kita berkata, I've been there before. Dia ada di sini sebelumnya. Ingat saudara, He's the Alpha and Omega. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan melihat alam semesta ini dengan sekali pandang. Kehidupan kita dibatasi oleh sequential ya, kehidupan kita. Sekarang saya ada di ruangan ini, ada di waktu ini, saya nggak bisa keluar dari sini. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia sudah pernah ada di kondisi ini. Dia sudah pernah ada di waktu yang seperti ini. Karena itu kematian juga tidak bisa menghalangi dia, saudara. Even death
cannot hold him, dikatakan. Ya, dia sudah pernah ada dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini. Saudara bisa terapkan itu dalam kehidupan saudara. Karena itu dia berkata, don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Not only be happy, be joyful. Haleluya. Saudara lihat, sebelum ada satu pun daripadanya hari-hari yang akan dibentuk, Alkitab berkata mata Tuhan melihat kepada kita dan dia menaruh segalanya, segala perlengkapan, segala kemampuan, segala yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup sesuai dengan panggilannya dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11-12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya, sekali lagi, tiap kali ada perkataan supaya, itu berarti tujuan, saudara. Purpose. Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, perhatikan saudara, kata demi kata itu ya begitu luar biasa dalam firman ini, menyempurnakan panggilan, lalu kemudian kekuatannya menyempurnakan kehendak kita untuk apa? Kehendak yang bagaimana? Berbuat baik. Dan lebih daripada itu, menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kalau pekerjaan iman itu berarti memang seringkali di luar kemampuan kita, saudara. Untuk apa itu? Sehingga nama Yesus, lihat at the end, goal daripada semuanya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Di dalam kamu dan di dalam dia. Menurut kasih karunia Allah kita, sekali lagi diulangi, anugerahnya menyertai kita, dan Tuhan Yesus Kristus. Ada panggilan, lalu kasih karunia menyertai kita, lalu kemudian kita bisa memberikan apa? Hasil atau pekerjaan yang berdampak yang luar biasa. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara. Setelah melewati kemudian kondisi dan keadaan ini. Sungguh-sungguh saya berdoa. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam dan lewat gerejanya. Di dalam dan lewat kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya mengerjakan itu di dalam diri kita. Dalam hidup kita. For His glory. For the glory of His kingdom. Yang terakhir saudara. Saya berdoa saudara masih ingat yang pertama. Dia memberikan damai sejahteranya. Tetapi kemudian dia memanggil kita. Ya. Dan panggilannya itu tidak membuat kita mengerjakan itu sendiri. Tapi firman berkata, dia menyatakan kuasanya lewat pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Murid-murid pernah sebelum kemudian Tuhan Yesus mati dan bangkit. Saudaraku, kalau saudara masih ingat Tuhan pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Injil Matius pasal yang ke-16. Dan Petrus memberikan jawaban yang tepat dan Tuhan berkata itu datangnya dari Bapa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku anak manusia akan menderita. Ya, itu yang 3 hari lalu kita peringati saudara, kematiannya. Bagaimana dia disalib, bagaimana dia dianiaya, bagaimana tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah. Darahnya tercurah tidak hanya 1 tetes, 2 tetes, not even mungkin 1 liter saudaraku. Tapi tercurah habis. Dan itulah materai perjanjian baru. Saudara, tetapi kemudian kematiannya, dia bukan hanya mati bagi kita, tapi dia juga bangkit. Nah saudara, ketika Yesus berkata demikian, Petrus berkata, jangan ngomong kayak begitu. Biarlah kiranya itu dijauhkan daripadamu. Dan kita tahu bagaimana kemudian Tuhan menegur Petrus. Karena dia sedang memberitakan kematiannya dan dia memang harus mati bagi kita, saudara. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kehendak Bapa dan kuasanya yang nyata
Itu boleh ada. Maksudnya begini, maksudnya Petrus bilang, hei lebih baik kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Tidak, Tuhan berkata lebih baik aku kembali ke rumah Bapakku supaya apa yang dijanjikan Bapak, apa yang merupakan the Father's blessing, berkat Bapak. Berkat Bapak itu apa? Ini, pribadi ini saudara. Ya, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, karena tanpa penyertaan Roh Kudus nggak ada jaminan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa senantiasa menyertai kita. Roh itu tidak dibatasi oleh siapapun, apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, dimanapun gerejanya berada, dalam kondisi apapun gerejanya berada. Tidak terbatasi oleh apapun, Roh bisa hadir, Roh ada, Roh menyertai. Kehadiran Roh Kudus dan kehadiran Roh Kudus sekaligus menjadi jaminan dari kuasanya. Saya akan tutup dengan ayat terakhir yang sangat terkenal dan saya percaya setiap kita, saudaraku, setidaknya pernah tahu ayat ini. Saya ingin ajak saudara untuk sekali lagi baca, saya tiap kali membaca ayat ini menjadi kekuatan dan berbicara banyak dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Dan di hari kebangkitan ini, saudaraku, karena dan yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Roh. Dan Roh yang sama ini, Alkitab berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, tempat di mana kita berada, lingkungan sekitar kita. Yudea, itu mungkin provinsi kita, or even Indonesia ini. Samaria itu mungkin Asia, ya, and to the end of the world. Dan apa yang kita baca ini, saudaraku, ini peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara kalau perhatikan kitab Kisah Para Rasul, itu nggak ada the end-nya, ya, tidak ada kata akhir, tidak ada the end. Kitab Kisah Para Rasul ditutup dengan keberadaan Rasul Paulus ketika dia di Roma sementara menanti atau menunggu keputusan daripada pengadilan. That's it, stop sampai di situ. Aneh sekali kalau sebuah kitab kemudian tidak ada the end-nya, tapi pengertiannya sangat jelas. Yaitu bahwa, ini yang saya mau katakan kepada saudara, apa yang dilakukan Roh Kudus. Jadi sebetulnya kitab Kisah Para Rasul, judul itu kurang tepat, saudara. Seharusnya judul itu adalah The Acts of the Holy Spirit. Kitab di mana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menyatakan pribadinya di dalam dan lewat kehidupan gerejanya. Itu sebabnya kitab itu tidak pernah berhenti di situ. Why? Karena umatnya, saudara dan saya hari ini, terus meneruskan panggilannya, apa yang dikerjakannya, lewat kehidupan rasul-rasul gereja mula-mula, sampai abad yang ke-21 ini dan akan terus berlangsung. Sampai kapan Pak Daniel? Sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan kita bersyukur Rohnya dikaruniakan kepada kita. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Haleluya. Roh yang sama dikaruniakannya ada di dalam kehidupan saudara. Hari ini kalau saudara belum mengalami itu, saudara angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara, buka roh saudara dan biarkan dia memenuhi saudara. Sehingga betul-betul nomor satu, damai sejahteranya yang melampaui akal dan pikiran. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Itu memenuhi saudara. Tetapi juga karunia-karunia itu bisa dibangkitkan. Lebih daripada itu, saudara hidup dan berjalan di dalam panggilannya untuk saudara. Dan biarlah kiranya setiap kita dipakainya untuk memuliakan namanya. Dimanapun kita berada, even di dalam keadaan yang seperti ini hari ini.
Mari kita datang kepada Dia, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Oh, sembah puji Dia. Kibaya nama Shandarama. Oh, naikkan pujian bagi Dia, haleluya. Tuhan yang Bersama yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin Tuhan. Naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini dengan iman. Yes, kemenangan darimu besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi haleluya. Tuhan yang bersama, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ingin mengajak saudara bersepakat bersama-sama saat ini, dimanapun saudara berada, untuk kita membuat pengakuan. Dan sementara kita membuat pengakuan, saudara terima kuasa kebangkitan yang daripada Dia di dalam kehidupan saudara secara pribadi. Terima kuasa kebangkitannya di tengah-tengah keluarga saudara atau komunitas suara saudara, dimanapun saudara berada. Bapa, terima kasih, kami percaya hari ini kalau kami bersama-sama boleh memperingati kebangkitan daripada putramu. Bukan hanya kematiannya, untuk kematiannya kami bersyukur, tetapi lebih lagi kami bersyukur sebab tanpa kebangkitannya iman kami akan sia-sia. Tetapi firman-Mu mencatat dan kami percaya pada hari yang ketiga Yesus bangkit daripada kematian. Bahkan kubur tidak bisa menahannya. Kami percaya kepada apa yang ditulis di dalam Injil kebenaran-Mu, Injil kerajaan-Mu. Dan kami bersyukur hari ini kalau kami boleh bersama-sama memperingatinya. Dan kebangkitannya kami percaya membawa kuasa itu bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa yang mematahkan semua ketakutan, semua kekhawatiran, kuasa yang mematahkan bahkan semua sakit penyakit, kelemahan tubuh dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang sanggup untuk memelihara kehidupan kami di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang tidak menentu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya kuasa kebangkitan itu, Bapa, kami berdoa membawa sejahtera, shalom yang daripada Engkau ada dalam setiap rumah tangga, ada dalam setiap komunitas, ada di dalam setiap pribadi. Mari kita berdoa dan biar kiranya kuasa kebangkitan-Mu boleh ada atas bangsa kami juga Tuhan. Kami berdoa, damailah negeriku, sejahteralah negeriku, damailah kotaku, sejahteralah kotaku di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya Engkau menganugerahkan kemurahan-Mu, menganugerahkan penyertaan-Mu, menganugerahkan kuasa kekuatan-Mu atas bangsa kami, atas kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Dan biarlah kiranya sekali lagi berkat kerajaan, berkat yang terbaik dari Sang Raja turun dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, memimpin saudara,
Dan tangannya yang kuat dan perkasa, tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dan damai yang tidak berkesudahan ada di dalam kehidupan saudara. Melindungi saudara daripada semua yang jahat. Memelihara saudara. Dan kiranya hikmatnya yang tidak berkesudahan itu juga menuntun dan membawa saudara dalam kemenangan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Happy Resurrection Day. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara.